Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Husna dari kelas PBAA dengan NIM 19150005 akan menjelaskan tentang sumber-sumber ilmu fikih. Nah, sebelum kita beranjak kepada sumber-sumber dalam ilmu fikih, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian sumber dan dalil terlebih dahulu. Nah, sumber sendiri dalam bahasa itu berarti suatu yang dijadikan tempat rujukan. Sedangkan sumber menurut istilah adalah sesuatu yang dijadikan suatu rujukan atau pokok utama dalam memperoleh suatu hukum syar'i, baik dia itu dalam menetapkan hukumnya. Nah, sedangkan dalil secara bahasa itu dia berarti tanda-tanda atau sebuah petunjuk. Sedangkan dalil menurut istilah adalah sesuatu yang dijadikan landasan berpikir dalam menetapkan suatu hukum, ya baik dia itu berbentuk material maupun imaterial dalam menentukan suatu hukum itu tadi yang bersifat dhanni maupun qat'i. Begitu. Nah, dalil sendiri ada pembagiannya. Yang pertama adalah dalil yang ditinjau dari segi asalnya. Nah, apa sih dalil itu dari segi asalnya seperti apa lagi? Nah, yang pertama ada dalil nakli. Nah, dalil nakli sendiri adalah dalil yang didasarkan kepada nas Al-Quran dan hadis. Jadi dalil ini adalah sesuatu petunjuk yang kita dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Seperti contohnya, mungkin ketika kita mengetahui dalil tentang puasa. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah gitu ya. Yang kedua adalah dalil yang akli. Dalil akli itu adalah dalil yang didasarkan kepada ijtihad, mujtahid. Nah, jadi disebutkan kepada akal fikiran atau ar-ra'yu. Jadi dalil akli ini ketika saling beriringan hubungannya dengan dalil nakli tadi. Ketika ada sesuatu hukum yang tidak bisa dicetuskan oleh dalil nas, maka ada beberapa mujtahid yang juga menggunakan ar-ra'yu atau pikirannya dengan tidak menyimpang terhadap dalil-dalil yang ada di dalam nas Al-Quran dan hadisnya. Nah, yang kedua adalah dalil ditinjau dari segi ruang lingkupnya. Nah, dari segi ruang lingkupnya sendiri, dalil itu ada dua. Ada yang dalil kulli dan dalil juz'i. Nah, kulli itu menyeluruh. Jadi, dalil yang memiliki atau bersifat umum. Jadi dia itu tidak terfokus kepada satu hal saja gitu. Seperti contohnya dalil tentang gini. Ada kalimat la tufsidu fil ardi. Janganlah kalian merusak di dalam bumi. Nah, dalam merusak di dalam bumi itu tidak disebutkan kita merusak apa gitu kan. Jadi itu termasuk dalil kulli. Nah, yang kedua adalah dalil yang bersifat juz'i. Nah, dalil yang bersifat juz'i itu artinya kan bagian. Berarti dalil yang bersifat juz'i adalah dalil yang dia itu setiap dalil itu mencakup dari satu bagiannya saja. Seperti contohnya dalil tentang puasa, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, seperti itu. Jadi dia itu termasuk dalil juz'i karena dia hanya membahas tentang puasa, begitu. Yang selanjutnya adalah dalil ditinjau dari segi kekuatannya, daya kekuatannya, dia itu kuat atau tidak, begitu kan. Yang pertama adalah dalil yang bersifat qat'i. Nah, kita tahu bahwa makna dari qat'i itu adalah pasti. Maka yang termasuk dalil qat'i ini adalah dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Karena dia itu sudah benar-benar jelas, tidak ada keraguan bahwa dia itu adalah benar, tidak ada keraguannya. Yang selanjutnya adalah dalil yang bersifat dhanni. Nah, kita tahu bahwasanya makna dari dhanni adalah persangkaan. Maka pasti namanya persangkaan dia itu masih belum jelas secara kekuatannya gitu. Jadi dia masih bersifat persangkaan saja, begitu nih. Yang selanjutnya kita beralih kepada macam-macam sumber dalam hukum Islam. Nah, kita tahu bahwasanya sumber hukum Islam itu ada dua hal, dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah sumber hukum Islam yang bersifat muttafaq atau yang disepakati oleh sebagian ulama, dan yang kedua adalah yang bersifat mukhtalaf atau yang berselisih. Karena apa? Di sebagian ulama ada yang berbeda pendapat terhadapnya gitu. Nah, sebelum kita menuju ke sumber hukum yang mukhtalaf, kita akan membahas tentang sumber hukum yang muttafaq. Nah, apa sih sumber hukum yang muttafaq itu? Adalah sumber hukum yang dia itu disepakati oleh sebagian ulama. Nah, sumber muttafaq sendiri dalam Islam meliputi 4 hal. Yang pertama adalah Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Al-Quran berasal dari bahasa Qur'ah yang berarti membaca. Nah, membaca sendiri
kita mengetahui istilah adalah kalamullah yang wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang ketika membacanya bernilai ibadah, kemudian diturunkan secara mutawatir atau secara tidak langsung, jadi secara bertahap gitu, dan diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Begitulah makna Al-Quran ini sebenarnya. Kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah yang paling sempurna, menjadi penyempurna dari kalam-kalam yang diturunkan sebelumnya, seperti kitab Taurat, Injil, dan Zaburnya, begitu. Nah, kalamullah di sini Al-Quran sendiri ini memiliki fungsi. Jadi di dalam hukum di dalam Al-Quran ini tidak ada yang memberatkan. Yang pertama adalah tidak memberatkan. Karena kita tahu bahwasanya setiap manusia itu pasti mempunyai kerepotan atau kesibukan. Maka Allah itu tidak ada yang namanya memberatkan umatnya. Seperti contohnya di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika pada waktu itu beliau menerima sholat 50 waktu. Maka kenapa? Begitu Allah tidak memberatkan umatnya. Jikalau 50 itu benar-benar ada dalam itu tadi, maka pasti tidak ada jeda antara dia itu waktu bekerja dan waktu sholat gitu. Jadi kemudian akhirnya diringkas menjadi 10 waktu saja. 5 waktu saja gitu nih. Yang selanjutnya itu tidak menyedikitkan beban. Jadi ketika seseorang itu yang apabila dia sakit atau kemudian dia dalam perjalanan gitu, dia boleh mengqashar atau dia boleh menjamak sholatnya karena tidak ada paksaan di situ, karena dia memang dalam keadaan yang perjalanan jauh atau safar yang meliputi dari sekitar 83-84 km gitu. Nah, begitu banyaknya fungsi Al-Quran di mana hukum itu di dalam Al-Quran tidak ada yang memberatkan dan semua itu bersifat fleksibel bagi seluruh umat manusia gitu. Yang selanjutnya adalah kita sudah membahas tentang Al-Quran, yang selanjutnya kita akan membahas tentang As-Sunnah, yaitu sumber hukum Islam yang muttafaq yang kedua. Sunnah itu adalah suatu perkataan, baik perbuatan maupun ketetapan Rasulullah SAW yang di dalam kehidupannya. Jadi yang namanya sunnah itu nanti ada pembagiannya juga, nama apa sih macam-macam sunnah itu. Jadi ada yang namanya dia itu berupa perkataan. Jadi seperti qaulnya itu qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, jadi ibadahku. Nah, itu termasuk sunnah yang berupa qauliyah atau perkataan. Yang kedua adalah macam sunnah, yaitu yang bersifat fi'liyah atau perbuatan. Seperti contohnya di dalam hadis, shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana melihatku salat. Karena pada waktu itu beliau dalam menunjukkan perbuatannya dan beliau bilang, tolonglah ikuti saya gitu, dan bilang seperti itu. Jadi beliau juga mencontohkan gitu. Yang ketiga adalah sunnah yang berisi takririyah atau kesepakatan. Jadi seperti contohnya biawak itu ya. Jadi biawak itu beliau itu ada kesepakatan. Jadi memang tidak ada berupa perbuatan ataupun perkataan, tapi itu berupa kesepakatan. Yang keempat adalah sunnah hamiyah. Sebenarnya ada ini. Jadi sunnah hamiyah itu adalah cita-cita. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW ingin melaksanakan puasa itu nggih. Nah, itu termasuk sunnah hamiyah. Karena apa? Ketika sampai beliau wafat, beliau belum pernah atau belum sempat untuk melakukannya, tetapi sudah bercita-cita begitu. Yang selanjutnya yaitu tentang sumber hukum yang muttafaq yang ketiga, yaitu tentang ijma. Nah, apa sih ijma itu? Ijma itu berasal dari bahasa Arab jama'a yajma'u, yang artinya mengumpulkan. Ya, namanya mengumpulkan pasti di situ ada beberapa banyak orang. Nah, ijma sendiri adalah kesepakatan para ulama yang itu tidak ada di dalam nas Al-Quran dan hadis, tetapi juga tidak menyalahi dari Al-Quran dan hadis. Nah, macam-macam ijma pun juga banyak. Nah, adalah ijma yang syarih. Nah, ijma syarih itu adalah ijma yang dia itu memang jelas dikhususkan ada kesepakatan. Nah, yang kedua ada ijma sukuti. Nah, ijma sukuti di sini adalah ijma yang hanya disepakati oleh sebagian. Nah, sukuti, kenapa kok disebut sukuti? Seperti contohnya begini. Di dalam itu permasalahan biawak ini. Jadi ketika ada suatu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat itu berkumpul. Nah, ada seorang sahabat yang bertanya, Rasulullah, apakah saya boleh memakan biawak gini?
Terus kemudian Rasulullah menjawab. Beliau hanya mendiamkan. Nah, jadi ijma itu di situ diamnya itu ada yang beberapa memang tidak berpendapat apa-apa, jadi tidak melarang dan juga tidak menerima. Jadi itu yang namanya ijma sukuti. Nah, yang selanjutnya adalah sumber hukum yang muttafaq. Yang keempat adalah tentang kias. Nah, kias sendiri berasal dari bahasa kosa yang artinya mengukur. Nah, kias sendiri sebenarnya itu adalah penyamakan. Jadi penyamakan suatu hukum yang belum ada hukumnya gitu. Seperti semisal gini, kita disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya anjing itu haram untuk memakannya. Maka dikiaskan ketika ada air liurnya, kemudian atau anak yang hadir atau dari persilangan antara dia maupun dengan hewan yang halal pun dia itu juga dihukumi dengan haram karena dia dikiaskan dengan anjingnya saja haram, apalagi yang di dalamnya gitu. Oke, selanjutnya kita akan menuju kepada sumber hukum yang mukhtalaf atau sumber hukum yang diperselisihkan. Baik, yang selanjutnya adalah sumber hukum yang mukhtalaf atau sumber-sumber yang diperselisihkan. Yang pertama adalah namanya istihsan. Nah, istihsan itu adalah menganggap baik dan sesuatu dan meyakininya. Sedangkan istihsan menurut istilah adalah beralihnya seorang mujtahid itu dari kias jali atau jelas menuju kepada kias khafi atau yang umum. Nah, dengan adanya dalil yang menuntut demikian. Nah, contohnya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah istihsan dengan kias khafi. Contohnya itu tentang air sisa minuman burung elang. Air sisa minuman burung buas itu sama seperti burung elang dan raja wali. Nah, menurut kias itu adalah najis. Sedangkan menurut istihsan dikiaskan dengan air sisa minuman yang dengan ilah kedua-duanya itu tidak boleh dimakan dagingnya gitu. Yang kedua adalah istihsan dengan nas. Nah, istihsan dengan nas itu adalah seperti meninggalkan nas yang umum kepada hukum nas yang khusus. Nah, contohnya seperti istihsan dengan Al-Quran itu contohnya dengan diperbolehkannya wasiat. Nah, yang kedua adalah istihsan dengan sunnah. Ini adalah diperbolehkan dengan akad salam atau pemesanan. Seperti contohnya yang biasa kita lakukan ketika online shop itu kan, ketika kita bayarnya di belakang. Nah, di situ kan ada sudah ada pasti persetujuan atau secara tidak langsung ada memang serah terima, bukan serah terima ya memang sudah benar-benar saling rela untuk itu tadi gitu, namanya itu akad salam. Yang ketiga adalah istihsan dengan ijma. Nah, istihsan dengan ijma sendiri ini adalah contohnya tentang kontrak kerja pertukangan gitu. Karena menurut kias ini kontrak kerja pertukangan ini tidak boleh karena tidak ada maksud ilahnya, tapi dalam istihsan boleh. Yang selanjutnya adalah istihsan dengan darurat. Seperti contohnya itu pencucian air sumur yang atau telaga yang terkena najis. Nah, itu menurut kias itu kan harus dikuras semuanya ya. Tapi karena memang tidak ada kita untuk membaikan atau memudahkan gitu ya. Jadi itu hanya cukup dengan kadar tertentu saja gitu. Yang selanjutnya ada istihsan dengan kias. Nah, contohnya atau ada juga istihsan dengan maslahah mursalah. Contohnya itu ada fatwa Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan kita memberikan sesuatu itu kepada keluarga Bani Hashim gitu. Karena itu kan tidak boleh sebenarnya gitu, tapi untuk istihsan itu boleh. Kemudian istihsan dengan urf itu katanya adalah kebiasaan atau adat istiadat. Contohnya diperbolehkannya jasa toilet umum. Nah, tanpa kepastian kan di situ ada berapa lama dipakai, kemudian berapa banyak air yang keluar gitu. Kalau semisal nanti kita hitung kan, misalkan mau di toilet itu setiap satu gayungan itu berapa gitu, terus kemudian berapa lamanya itu berapa, itu kan tidak ada. Jadi mau lama atau tidak tetap biasanya itu jasa toilet umum itu sekali masuk itu 2.000 atau 1.000 ataupun seikhlasnya begitu. Itu namanya istihsan dengan urf, dengan kebiasaan atau adat istiadat.
Nah, selanjutnya itu adalah tentang kehujahan istihsan sendiri. Nah, menurut Imam Hambali, Hanafi, dan Maliki itu memperbolehkan. Alasannya, kalau ada yang lebih mudah, kenapa harus disulit? Jadi, untuk meninggalkan perkara yang sulit kepada perkara yang lebih mudah. Tapi menurut Imam Syafi'i, kemudian Dhahiriyah, Mu'tazilah, dan Syiah itu tidak boleh. Alasannya, kenapa? Yang pertama, Rasulullah itu tidak pernah meminta kita untuk istihsan gitu. Yang kedua, nanti tidak ada bedanya antara orang yang alim dan orang yang bodoh, karena semua itu dimaklum gitu loh. Nah, itu adalah tentang sumber hukum yang mukhtalaf adalah istihsan. Yang selanjutnya adalah istishab. Nah, istishab itu secara bahasa itu adalah menuntut secara kebersamaan. Jadi istishab itu contohnya adalah seseorang yang dia itu ragu. Tadi dia sudah berwudu. Oh, aku tadi itu udah kentut apa belum ya? Nah, gitu. Itu namanya istishab. Nah, bagaimana tentang kehujahannya? Jadi istishab tadi itu adalah beralihnya dalil. Nah, gitu ya. Menetapkan hukum yang telah ada pada masa lalu hingga ada dalil yang merubahnya. Nah, jadi menurut Imam Hanafi itu tidak bisa, tapi menurut Imam Syafi'i itu bisa. Dalilnya seperti orang yang ngentut tadi itu adalah al-yaqinu la yazalu bisyak. Jadi keyakinan itu tidak pernah tidak menghilangkan keraguan. Jadi dikembalikan kepada hukum awalnya. Dia itu dalam keadaan suci, maka dia itu dihukumi dengan suci begitu. Nah, itu adalah istishab contohnya. Nah, selanjutnya adalah maslahah mursalah. Nah, maslahah mursalah itu adalah kemaslahatan yang baik gitu ya, adalah memberlakukan suatu hukum terhadap untuk kemaslahatan dengan menolak kemadharatan, karena di situ juga tidak ada dalil yang menganjurkan ataupun melarangnya. Seperti contohnya ini adalah kita mengumpulkan dan membukukan hadis. Nah, itu kan juga tidak ada sebenarnya, tapi untuk kemaslahatan apabila tidak dikumpulkan dikhawatirkan. Nah, nanti itu akan berjajaran. Kemudian mencetak uang. Nah, kalau tidak ada uang, kita kan pasti susah dalam melakukan transaksi begitu. Jadi artinya itu termasuk juga maslahah mursalah. Kemudian yang ketiga itu adalah menetapkan pajak penghasilan. Nah, kita juga butuhkan antara pajak, karena di dalam pajak itu kan juga nanti untuk kemaslahatan umum semuanya dan lain-lain gitu. Nah, kemaslahatan sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu yang dianggap oleh syariat gitu, atau yang disebut ini masalih muktabaroh. Nah, kemudian atau yang tidak dianggap itu masalih mulghah, dan ada yang tidak dinyatakan dia dianjurkan atau ditolak, yaitu namanya maslahah mursalah. Nah, menurut Imam Syafi'i dan Hambali ini jadi tidak bisa, karena dikhawatirkan nanti akan membuka hawa nafsunya. Nah, sedangkan menurut Imam Maliki dan Hambali itu boleh, karena setiap zaman itu, setiap waktu kemaslahatan itu akan berkembang dan beraneka ragam gitu. Itu adalah maslahah mursalah. Yang selanjutnya adalah uruf. Nah, kita sudah pernah kita udah ngebahas sedikit tentang uruf. Uruf itu adalah istiadat secara enaknya. Jadi sesuatu yang dikenal atau menjadi kebiasaan. Nah, sedangkan menurut istilah itu adalah segala sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan telah dilakukan secara terus-menerus. Nah, baik itu dia berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, itu yang namanya uruf. Nah, macam-macam uruf sendiri itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah ditinjau dari segi sumbernya. Itu ada 2 macam. Namanya sumber itu batin awalnya. Jadi yang pertama itu ada qauli. Jadi uruf yang didasarkan kepada qaul, ada perkataan. Seperti itu contohnya. Ketika kita bilang lahmun gitu kan, sebenarnya itu kan daging. Nah, tapi kan orang itu tidak ada yang membedakan ini daging sapi, kambing atau ayam. Jadi orang itu urufnya itu lahmun itu daging semuanya. Bisa jadi kambing dan ayam begitu. Nah, selanjutnya itu adalah uruf amali atau yang berupa perbuatan. Seperti contohnya kita melakukan transaksi itu tanpa melakukan akad. Seperti contohnya di toko ya, di tetangga kita gitu. Kita kan nggak biasa saya beli ini, Bu, gitu kan nggak. Berarti sudah langsung di total gitu. Nah, itu juga termasuk uruf yang bersifat amali. Yang selanjutnya itu ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya. Nah, ada bersifat umum dan juga bersifat khusus. Nah, contohnya yang bersifat umum
umum itu ketika kita menaikkan bendera itu setengah tiang itu artinya kematian. Nah, ketika kita uruf khusus itu seperti contohnya kegiatan yang hanya dilakukan di sesuatu tempat saja, yang tidak juga bisa dilakukan di tempat yang lain. Seperti contohnya ya, di Malaysia kata budak itu kan artinya anak-anak ya. Jadi biasa orang Malaysia itu manggil budak itu anak itu dengan budak itu biasa. Tapi coba ketika di Indonesia sampean bilang budak gitu, hai budak, pasti dia marah. Karena di Indonesia itu tidak diberlakukan dengan kata budak itu tadi. Karena kata budak itu belum tentu itu sama juga berlaku dan di negara yang berbeda begitu. Yang selanjutnya itu ditinjau dari baik dan buruknya menurut syariat. Nah, ada itu yang uruf yang sahih. Nah, uruf yang sahih itu adalah istiadat yang diperbolehkan. Seperti contohnya ketika kita memberi hadiah kepada orang yang baru mendapatkan juara atau mungkin sebagai apresiasi atas prestasinya. Terus yang kedua itu adalah uruf yang fasid. Nah, uruf yang fasid itu namanya ditolak. Seperti contohnya itu ketika kita minuman keras atau berjudi saat terjadinya pesta pernikahan, itu adalah kebiasaan yang buruk yang ditolak oleh syariat. Nah, sumber hukum yang mukhtalaf selanjutnya adalah sad ad-dariyah. Nah, sad ad-dariyah itu artinya mencegah. Nah, seperti dariyah itu adalah sesuatu yang dapat menuju kepada perbuatan itu. Nah, sad dariyah itu adalah sebenarnya secara lahiriah hukum itu tuh boleh, tapi ketika diperbolehkan maka ditakutkan nanti hukum tersebut itu akan menuju kepada sesuatu yang dilarang. Seperti contohnya ini, yang kecil kemungkinan menjerumus itu ada besar kemungkinan menjerumus dan menjerumuskan kepada maksiat jika diselewengkan. Nah, gitu. Nah, menurut Imam Hambali dan Maliki sendiri itu tidak boleh, tapi menurut Imam Syafi'i dan Dhahiriyah itu boleh. Nah, seperti contohnya dia itu ketika gitu membawa pedang itu dalam suatu pesta. Nah, ditakutkan itu kan nanti akan digunakan yang tidak kok pesta kok bawa belati gitu. Selanjutnya adalah syar'u mangqoblana. Syar'u mangqoblana adalah syariat-syariat yang dilakukan oleh sebelum kita. Jadi dulu itu sudah ada, tapi kemudian nanti itu ada yang dipakai dan ada yang sudah tidak dipakai lagi. Yang pertama itu adalah ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam nas, dan ada dalil yang menyatakan bahwa syariat itu berlaku untuk kita. Nah, contohnya itu diwajibkan puasa. Nah, puasa itu kan bukan disyariatkan kepada umat kita, tapi umat sebelumnya itu kan sudah ada. Namun pada umatnya Nabi Muhammad SAW itu disyariatkan kembali. Nah, ada dalilnya juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu kan sudah jelas bahwasanya syariat tentang puasa ini sudah ada sebelumnya, tapi juga disyariatkan untuk kita di pada masa ini, gitu. Nah, selanjutnya itu adalah juga ada ajaran umat sebelum kita. Nah, itu diabadikan di dalam suatu kisah, tapi itu tidak ada dalil yang menyatakan bahwa syariat tersebut itu dihapus oleh Islam. Seperti contohnya tentang ghanimah atau barang itu ya, yang ketika rampasan perang itu namanya ghanimah. Yang selanjutnya adalah ajaran syariat Islam yang tidak ditetapkan oleh syariat kita. Para ulama sepakat itu bukan syariat dari kita juga. Nah, selanjutnya ada syariat sebelum kita yang diabadikan dalam Al-Quran dan hadis, tetapi tidak ada dalil yang menyatakan itu sebagai syariat kita, gitu. Itu adalah penjelasan dari dalalatul iqtiran, dari syar'u mangqoblana. Yang selanjutnya yang terakhir adalah tentang dalalatul iqtiran. Nah, dalalatul iqtiran, dalal itu jamak min dalilun, yang artinya tanda-tanda, petunjuk, dalil gitu. Iqtiran sesuatu yang berbarengan. Jadi dalalatul iqtiran itu adalah dalil yang bersama-sama atau dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu sama hukumnya dengan sesuatu yang disebut dengan bersama-sama dalam satu ayat. Seperti contohnya di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 196, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Nah,
itu kan, dan sempurnakanlah bagi kalian haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Nah, kehujahan. Nah, sebagian ulama itu berpendapat bahwa itu tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Karena apa alasannya? Sesuatu yang bersamaan dalam satu ayat itu belum tentu juga bersamaan dalam hukumnya. Nah, begitu. Jadi menurutnya itu beda. Karena memang juga haji dan umroh itu memang satu rangkaian ibadah yang itu, tapi kan dalam hukumnya itu kan berbeda. Kalau haji itu dia bersifat itu satu kali seumur hidup, sedangkan umrah itu boleh berulang kali. Nah, sedangkan kehujahan yang kedua itu adalah sebagian ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i itu dia bisa dijadikan hujah karena sesungguhnya atau itu menghendaki juga kepada makna kebersamaan. Jadi boleh jadi antara haji dan umroh itu memiliki juga keterkaitan atau dalam iktiron, sesuatu yang kebersamaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.